Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan membahas distribusi Linux yang baru. Ya, ini adalah Kali Linux, tetapi bukan Kali Linux yang standar yang akan kita bahas, tapi Kali Linux yang versi spesial. Jadi ceritanya begini, ketika kemarin saya mencoba untuk mencari sudah adakah rilis terbaru Kali Linux, the most advanced penetration testing distribution untuk versi tahun 2023.1, ternyata di bagian bawah sudah ada sesuatu yang agak sedikit berbeda. Yang pertama di sini wallpaper yang baru. Oke, tentu saja karena biasanya Kali Linux selalu membawa wallpaper yang baru di rilis pertama tiap tahunnya. Dan saya sudah download yang Kali Linux yang ini, yang kita kenal selama ini, sampai akhirnya di bagian bawah saya menemukan ada sesuatu yang berbeda, yaitu adanya Kali Linux Purple. Nah, jadi ketika ini saya cari tahu lebih lanjut, ternyata sudah ada semacam versi baru dari Kali Linux yang bernama Kali Linux Purple, dan ini fungsinya not only for offense but starting to be defense. Jadi untuk Anda yang biasanya menggunakan Kali Linux, yaitu sistem atau aplikasi-aplikasi bawaannya cenderung digunakan untuk keperluan ofensif. Nah, sementara di industri sekarang sudah ada yang namanya Red Team dan Blue Team. Jadi ada tim ofensif maupun yang tim defensif, dan di sini tim pengembang Kali Linux yaitu Offensive Security menciptakan varian Kali Linux yang ditujukan untuk keperluan defensif. Jadi apa saja yang ada di Kali Linux Purple ini sebagaimana yang ada di rilis artikelnya. Yang pertama, ini adalah versi 20231. Jadi penamaan versinya sama seperti Kali Linux yang standar. Kemudian ya ada Python change tema 2023 desktop update. Di sini menggunakan XFCE 418 dan KDE 527 yang baru tentu saja. Kemudian default kernel setting dan new tools. Nah, lalu untuk yang Kali Purple logonya seperti ini, seperti Kali Linux biasa, tapi tidak dengan aksen biru, tapi dengan aksen keunguan. Nah, di sini remember what we did go backtrack offensive. Ya, mereka dulu menggunakan backtrack untuk membuat offensive security bisa diakses oleh semuanya. Sekarang mereka menciptakan misi yang sama dengan tujuan defensif. Ya, just download Kali Purple and do your things. Nah, apa saja yang ada di dalam Kali Purple? Di sini yang pertama ada reference architecture yang digunakan untuk learning, practicing, security control, blue, red, purple teaming exercises. Kemudian ada 100 lebih tools yang terlibat, ya termasuk yang baru. Misalnya ada Arkim, CyberChef, Electric Security, JVM dan sebagainya. Dokumentasinya Kali Autopilot, kemudian Kali Purple Hub, Community Wiki dan sebagainya. Nah, untuk screenshotnya di sini untuk tools yang ditampilkan di sini adalah tools yang memang ditujukan untuk keperluan yang defensif. Jadi kita lihat screenshotnya saja, karena ya saya tentu saja tidak bisa menampilkan ini di sistem yang saya install, ya karena tidak seperti itu juga penggunaan defensifnya. Ini tools Elastic SIEM. Jadi untuk Anda yang sedang belajar cyber security dan lebih tertarik untuk main defensif, tidak sekedar ofensif, mungkin Anda akan tertarik dengan yang semacam ini. Ada Arkim, Malcolm. Kemudian yang berbeda di sini dari Kali Linux yang versi biasa, pada saat instalasi, aksen yang biasanya kita jumpai pada saat menginstal Kali Linux yang nuansanya biru, di sini nuansanya ungu. Kemudian tools yang ada juga sedikit berbeda dengan kategorisasi yang standar dengan industri. Jadi ada identity, protect, detect, respond dan recover. Lalu untuk susunan menunya sekilas sama dengan yang ada di Kali Linux versi standar, hanya aksennya saja yang sedikit berbeda. Oke, kemudian untuk hal-hal yang lain nanti bisa Anda cek sendiri di website resminya. Lalu ya seperti yang tadi saya sampaikan, setiap awal tahun selalu ada refresh tema.
Jadi ketika Anda menginstal Kali Linux yang standar maupun yang Kali Linux Purple yang kita bahas saat ini, maka halaman bootnya akan tampil seperti ini. Kemudian untuk login seperti ini, dan untuk desktop ada beberapa wallpaper baru yang membawa nuansa retro ala backtrack zaman dulu, tapi sekaligus ya dibuat lebih modern. Nah, untuk yang Kali Purple ada wallpaper spesial seperti ini. Oke, untuk ukuran file ISO-nya ketika Anda mendownload Kali Linux Purple, ukurannya sekitar 3,4 GB, dan dengan hadir dengan 3 pilihan desktop environment sesuai dengan selera Anda. Yang akan kita bahas di sini adalah yang menggunakan desktop environment XFCE. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat saja secara langsung di sistem yang sudah saya install ini. Oke, pertama kali yang menyambut Anda ketika Anda menginstal Kali Linux Purple dengan menggunakan desktop environment XFCE yang merupakan default desktop environment Kali Linux, tampilannya seperti ini. Yang pertama jelas wallpapernya menggunakan aksen purple. Kemudian dari sisi sistem, jika kita cek dengan menggunakan NeoFetch yang sudah saya install sebelumnya, ada beberapa informasi. Yang pertama, kernelnya sudah menggunakan kernel 6.1, kemudian package-nya 2200-an, cukup banyak. Kemudian shell resolution XFCE-nya sudah 418, kemudian temanya juga tema yang bernuansa purple karena di sini theme dan ikonnya juga ada nama purple-nya. Lalu untuk memori, saya mengalokasikan 4 GB di VirtualBox ini, dan dengan kondisi sudah menjalankan Firefox tadi, uptime 9 menit, memori yang terpakai kisaran 1,3 GB. Ya, cukup standar, dan tentu saja untuk standar hardware masa kini itu sudah sangat cukup. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu dari sisi user interface. Ini adalah tampilan default Kali Linux umumnya XFCE, panelnya ada di atas. Kemudian dengan sistem monitor yang bisa langsung menampilkan usage proses yang ada. Untuk aplikasinya di sini penataannya hampir sama dengan Kali yang standar, hanya saja ada perbedaan di bagian bawahnya usual application ini. Favorit standar, kemudian recently used, all application, ini adalah semua aplikasi yang ada bisa Anda akses dari sini. Tapi kalau misalnya ribet langsung ingin mengakses aplikasi standarnya, ada di usual application. Ya, yang pertama di usual application, di sini ada aksesoris. Seperti biasa, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering kita jumpai di desktop environment XFCE, termasuk text editornya juga di sini menggunakan mousepad. Kemudian untuk file manajernya juga otomatis menggunakan tuner dengan, ya seperti tadi saya sampaikan, aksen warnanya keunguan, termasuk window manajernya juga langsung beraksen ungu. Lalu di bagian development, di sini ada SQLite database browser karena memang di sini sudah ada database SQLite di bawah secara langsung. Untuk grafik hanya dari Sreto Image Viewer biasa, internetnya juga hanya ada Firefox dan Firewall Builder. Multimedia ada Parallel Media Player, dan kalau tidak salah sudah ada GStreamer, jadi untuk audio codec harusnya tidak ada masalah di sini. Untuk Office, meskipun di sini ada logo Office, tapi isinya hanya dokumen viewer PDF biasa. Kemudian untuk other, nah ini sesuatu yang menarik, Kali undercover mode. Tentu Anda sudah tahu, kalau kita klik ini maka nanti tampilannya akan berubah menjadi tampilan ala Windows 10. Lalu untuk sistem, ya ada gparted untuk pengelolaan partition, kemudian terminal, sensor viewer, task manager, dan sebagainya. Ini cukup standar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menu-menu. Yang pertama, identity. Di sini adalah aplikasi tahap pertama, identifikasi, identify, bukan identity, identify, mengidentifikasi apa saja yang terjadi di sistem. Barangkali bisa dilakukan dari sini dengan tools-tools yang memang dikategorisasikan dalam identify. Kemudian untuk protect, di sini ada ClamAV antivirus, kemudian ada grep setup. Untuk detect, di sini ada Groovity dan Centripeer. Lalu untuk respon ada banyak yang ada di sini. Ya, ini kalau misalnya Anda penasaran apa saja yang bisa dilakukan, silakan dicoba saja. Dan umumnya
ketika kita menjalankan aplikasi itu ya tampilannya masuk ke terminal juga ya, tapi di sini agak lain. Hydra ini saya juga tidak tahu fungsinya untuk apa karena saya tidak belajar sejauh itu. Oh ya, NSA reverse engineering. Jadi kalau mau belajar reverse engineering barangkali bisa menggunakan ini secara langsung. Oke, sangat menarik dengan user interface seperti ini, berarti ini pakai Java toolsnya. Ya, itu kemudian di bagian respon masih banyak lagi yang bisa Anda coba. Lalu untuk recover juga ada beberapa software yang sudah dikategorisasikan di recover. Selain yang spesifik untuk kebutuhan defensif, di sini juga ada sederetan menu yang sering kita jumpai di rilis Kali Linux, mulai dari information gathering, vulnerability, web application analysis hingga system services. Ini pengkategorisasian yang hampir sama dengan yang ada di Kali Linux versi standar. Kemudian untuk link Anda dalam mengakses Kali Forum, Kali Linux dan sebagainya juga sudah disediakan di sini. Lalu untuk setting, di sini setting manager, accessibility, appearance dan sebagainya juga sering kita jumpai di menu-menu yang ada di desktop environment XFCE. Yang perlu kita cek paling pertama di appearance, karena by default atau secara umum saja Kali Linux Purple ini sama seperti Kali Linux biasa, hanya saja toolsnya berorientasi defensif, kemudian stylenya ditambahi dengan style ala Purple, bukan standar Kali Linux biasa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu kita cek di sini ada mode Kali Purple Dark, stylenya, kemudian untuk icon juga ada flat remix Purple Dark, font bisa kita custom. Di sini defaultnya Cantarell dan Viracode. Lalu kalau misalnya Anda ingin mengakses icon Windows 10 ya bisa diganti dengan Windows 10. Oke, itu untuk appearance-nya. Lalu untuk wallpaper bawaannya di sini seperti yang ada di halaman resminya tadi, ada Kali Linux yang The Quieter You Become, kalimat yang sangat legendaris ini, the more you are able to hear, dari sejak zaman Backtrack. Kemudian ini standarnya, ini yang sering Anda jumpai di Kali Linux yang standar, yang umum. Kemudian ini baru, ini juga baru kalau tidak salah, karena ada ya modernisasi. Dulu seperti ini, tulisan biasa tapi dibuat lebih 3D. Lalu untuk Anda yang suka dengan tampilan ramai bisa menggunakan wallpaper yang ini. Oke, kita set yang standar saja. Lalu untuk Anda yang ingin menggunakan Kali Linux Purple tapi tidak ingin terlihat mencurigakan, ya Anda bisa menggunakan tampilan yang undercover. Jadi ketika ini diklik, maka tampilannya akan berubah menjadi semacam Windows 10 ya, dan ini cukup rapi tampilannya juga. Kalau sekilas kita lihat, orang tahunya ini Windows. Oke, meskipun ketika sudah sampai start menu juga agak sedikit berbeda, tapi ya seperti itulah Kali Linux mode undercover. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, Kali Linux selain digunakan untuk keperluan ofensif dan sekarang ada Kali Linux Purple untuk keperluan defensif, tapi ini juga sangat cocok untuk Anda gunakan dalam keperluan coding, karena di sini sudah ada banyak tools atau compiler yang sudah tersedia. Misalnya untuk Ruby sudah ada Ruby 3.1.2 yang ada by default, kemudian Node.js juga sudah ada Node.js versi 18 yang LTS nanti kalau tidak salah. Kemudian untuk PHP juga sudah ada, kemudian untuk Python juga sudah 3.11, sudah sangat baru. Kemudian untuk Java juga sudah ada OpenJDK 17. Jadi coding Java di sini juga sudah bisa dilakukan. Kemudian Perl tentu saja pasti ada. Ya, sementara itu yang saya temukan yang memang sering kita gunakan. Kalau GCC ya sudah ada. Oke, C compiler. Kalau G++ juga sudah ada.
dan ini versi 12 berarti versi yang baru. Jadi mau coding di sini tidak ada masalah dengan tampilan seperti ini. Ya Anda tahunya ini Windows, orang lain tahunya ini Windows, padahal ini adalah mode undercover. Dan kalau ingin kembali ada banyak cara, dan salah satu yang mudah ya kita kembali lagi ke undercover. Maka tampilannya akan kembali ke mode aslinya XFCE. Ya, seperti itu. Jadi barangkali hanya itu yang perlu saya sampaikan di sini, karena prinsipnya ini adalah Kali Linux yang sama tapi orientasinya untuk defensif dengan sedikit penambahan ornamen purple dan wallpaper yang bernuansa baru karena ini rilis pertama di awal tahun 2023. Jadi apakah Anda tertarik untuk menggunakan Kali Purple ini? Kalau tertarik silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan sekali lagi saya tekankan ini bukan untuk pemula, jadi untuk Anda yang baru pertama kali menggunakan Kali Linux, baru pertama kali menggunakan Linux, mungkin ini bukan untuk Anda karena bisa jadi ada masalah di wifi dan sebagainya. Tapi kalau Anda tertantang ya Anda bisa mencobanya. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.